Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Yulia, NIM 5191240009, mata kuliah Desain Produk. Di sini saya akan mempresentasikan tugas survei UMKM saya, yaitu Warung Soto Kaidah, dengan judul jurnal Peran Desain Grafis pada Label dan Kemasan Produk Makanan UMKM. Yang pertama, tentukan produk yang ada di pasaran yang berasal dari UMKM skala kecil atau besar. Di sini saya mengambil UMKM Warung Soto Kaidah. UMKM itu yaitu sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil seperti pada gambar di samping ini, merupakan salah satu contoh UMKM individu yang dimana ia menjual makanan yaitu soto. Yang kedua, lakukan pengambilan data secara primer atau sekunder terkait produk tersebut. Data primer yang dapat diambil yaitu penghasilan yang dapat bisa mencapai 2 juta per hari. Perharinya bisa menjual kurang lebih 200 mangkok soto. Makanan ini belum memiliki desain produk karena masih menggunakan alat yang sederhana seperti plastik dan karet gelang. Yang ketiga, berdasarkan data primer atau sekunder yang diperoleh, tentukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, permasalahan yang dapat diangkat yaitu UMKM sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil seperti pada gambar di bawah itu merupakan salah satu contoh UMKM individu, yang dimana ia menjual makanan yaitu soto. Di sini permasalahan yang dapat diangkat yaitu bagaimana penjualan soto tersebut, bagaimana variasi jenis makanan yang dijual, dan bagaimana desain produk makanan tersebut. Yang kedua, teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut. Desain produk merupakan salah satu faktor yang membedakan suatu produk dengan produk yang lainnya. Dengan adanya perbedaan desain produk, konsumen mampu membedakan produk satu dengan yang lain dan mampu menjadi identitas suatu produk. Pengelompokan atribut produk menjadi 3 unsur penting, yaitu kualitas produk atau produk quality, fitur produk atau produk feature, dan desain produk atau produk design. Artinya, desain produk yaitu salah satu unsur penting dalam suatu produk yang akan diproduksi dan dipasarkan. Setiap produk pasti memiliki desain tersendiri, yaitu diciptakan oleh produsen untuk membentuk ciri khas dari produk tersebut dan sebagai cara untuk menarik minat calon konsumen dalam melakukan pembelian. Yang ketiga, tujuan pemecahan masalah ini yaitu menciptakan desain produk, kualitas produk, harga kompetitif, dan citra merek. Segala aspek tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian suatu produk dapat memecahkan masalah. Yang keempat, carilah satu jurnal yang sesuai dengan tema, topik, atau masalah pemecahan masalah dari survei kalian, kemudian bahas atau review hal berikut. Yang pertama, apa topik yang diangkat oleh jurnal tersebut? Dari topik jurnal yang dapat diangkat yaitu terkait bagaimana peran desain grafis pada label dan kemasan produk makanan UMKM. Yang kedua, jelaskan teori yang diangkat dalam jurnal tersebut. Teori yang dapat diangkat dari jurnal yaitu strategi pemasaran memegang kendali yang sangat penting dalam keberhasilan penerimaan produk di masyarakat. Namun, banyak UMKM yang mengabaikan hal tersebut. Label dan kemasan merupakan salah satu kunci bagi UMKM untuk lebih meningkatkan nilai jual produk. Studi menunjukkan kemasan yang baik akan meningkatkan nilai jual produk 40% sampai 100% dari harga awal. Tampilan grafis yang memiliki nilai estetis dan membuat informasi yang memadai menjadi representasi dari produk yang ditawarkan. Yang ketiga, jelaskan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut. Pelaku UMKM umumnya beranggapan bahwa tanpa kegiatan promosi, produk yang dihasilkan tetap laku dibeli oleh konsumen. Salah satu faktor penting dalam strategi pemasaran yang masih seringkali diabaikan oleh sebagian besar UMKM adalah desain label dan kemasan bagi produk yang dihasilkan. Label dan kemasan merupakan salah satu kunci bagi UMKM untuk lebih meningkatkan nilai jual produk. Minimnya perhatian UMKM pada bidang pemasaran mengakibatkan sebagian bisnis menjadi tersendat.
Meskipun produk yang dihasilkan berkualitas, jika tidak mampu mengkomunikasikannya kepada konsumen, maka nilai jual produk tidak akan terekspos. Kemasan menjadi kendala UMKM se-Nusantara. Yang keempat, jelaskan tujuan dari topik yang diangkat dari jurnal tersebut. Topik pada jurnal yang dapat diangkat yaitu untuk dapat menghasilkan sebuah kemasan yang memenuhi fungsi kemasan sebagai alat proteksi sekaligus media promosi sebuah produk. Kemasan berperan menjadi ujung tombak dari rantai pemasaran yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, keterlibatan desainer grafis untuk meningkatkan nilai jual produk hendaknya mulai dipertimbangkan oleh pelaku UMKM untuk membantu meningkatkan nilai jual produk dan meningkatkan profit perusahaan. Yang kelima adalah lakukan review pada jurnal tersebut sesuai hal-hal berikut ini. Yang pertama, jelaskan metodologi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari jurnal tersebut. Dari jurnal tersebut, metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan yaitu metode deskriptif, karena menggambarkan peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung. Karena di sini dijelaskan, label dan kemasan merupakan salah satu kunci bagi UMKM untuk lebih meningkatkan dan nilai jual produk. Studi menunjukkan kemasan yang baik akan meningkatkan nilai jual produk 40% sampai 100% dari harga awal. Tampilan grafis yang memiliki nilai estetis dan memuat informasi yang memadai menjadi representasi dan dari produk yang ditawarkan. Yang kedua, ada jelaskan hasil penelitian dari jurnal tersebut. Desain grafis pada label dan kemasan membentuk kontak pribadi antara produsen dan konsumen serta menciptakan efek psikologis tertentu pada individu. Elemen yang mencakup warna, teks, dan elemen visual adalah elemen yang saling melengkapi dalam membentuk persepsi konsumen terhadap suatu produk. Kemasan dapat meraih perhatian konsumen selama beberapa detik, oleh karena itu, hierarki visual yang perlu diperhatikan adalah visibilitas, merek, warna yang khas, dan elemen ilustrasi yang unik. Yang ketiga, uraikan kesimpulan dan implikasi serta saran dalam jurnal tersebut. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan riset yang memadai untuk dapat menghasilkan sebuah kemasan yang memenuhi fungsi kemasan sebagai alat proteksi sekaligus media promosi sebuah produk. Kemasan berperan menjadi ujung tombak dari rantai pemasaran yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, keterlibatan desainer grafis untuk meningkatkan nilai jual produk hendaknya mulai dipertimbangkan oleh pelaku UMKM untuk membantu meningkatkan nilai jual produk dan meningkatkan profit perusahaan. Yang keenam, ada kaitkan hasil review dan hasil review CBR tersebut dengan tugas survei Anda. Di sini saya mengkaitkan hasil review jurnal dan menggunakan jurnal lain. Pada hasil review jurnal pertama, desain dan kemasan membentuk kontak pribadi antara produsen dan konsumen serta menciptakan efek psikologis tertentu pada individu. Elemen yang mencakupi warna, teks, dan elemen visual adalah elemen yang saling melengkapi dalam membentuk persepsi konsumen terhadap suatu produk, dan pada hasil review jurnal tambahan, desain kemasan makanan dapat dikaji lebih luas lagi, khususnya ketika kita ingin memandang kemasan dengan keterkaitannya sebagai sebuah desain kemasan yang dipandang sebagai sebuah produk budaya industri yang tidak lepas dari budaya itu sendiri dan kreativitas pelaku baik itu dari produsen, desainer maupun konsumen sebagai end design. Subjek kemasan bisa dipahami sebagai 3 elemen struktural, yaitu elemen struktural, elemen fungsional, dan elemen kontekstual. Dengan menganalisis 3 hal tersebut dapat juga diperoleh aspek informatif. Makna dan ekspresif ketika kemasan masuk dalam sebuah sistem budaya industri. Desain menjadi penting dalam hal ini, karena melalui desain kita dapat meningkatkan nilai lebih dari sebuah produk dengan tidak hanya sebagai sebuah fungsi utama, tetapi sebagai sebuah elemen pendukung dari nilai merek atau branding. Yang ketujuh, susun dan rancang pemecahan masalah berdasarkan kasus yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu modifikasi rasa yang unik. Berbisnis makanan harus memiliki cita rasa yang enak dan khas. Misalnya sajian soto dengan kaldu yang kental, juga bisa memodifikasi ayamnya bukan dengan ayam yang direbus, tapi gunakan ayam panggang atau ceker ayam. Lakukan percobaan modifikasi seperti ini untuk menciptakan cita rasa unik yang berbeda dengan kompetitor.
Yang kedua, sajikan secara khas. Cara penyajian juga berpengaruh terhadap ketertarikan pengunjung. Misalnya dengan mangkuk gerabah atau kesan jadul atau kuno justru bisa menarik perhatian konsumen era milenial. Buat varian yang berbeda. Pernah dengar istilah soto kering? Mungkin terdengar aneh. Di daerah Klaten, soto kering tanpa kuah cukup populer dan memiliki penggemar cukup banyak. Kuahnya diganti dengan sambal kecap. Yang keempat, lauk sampingan yang menjadi ciri khas. Makanan soto tanpa lauk terasa kurang lengkap. Sajikan lauk khas, misalnya tempe mendoan, keripik udang, hingga kerupuk pasir. Yang terakhir, label dan kemasan yang menarik. Label dan kemasan merupakan salah satu kunci bagi UMKM untuk lebih meningkatkan nilai jual produk. Kemasan bisa diubah menggunakan mangkok cup dengan desain gambar soto agar menarik perhatian konsumen. Ini daftar pustakanya. Sekian presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.